Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan makalah saya yang berjudul Perkembangan Bahasa pada Anak. A. Pengertian perkembangan bahasa. Menurut KBBI, bahasa adalah sistem bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Penelitian menunjukkan bahwa proses belajar berbahasa sudah dimulai sejak pendengaran terbentuk sempurna pada trimester terakhir kehamilan, dan sudah banyak mendengar suara-suara dari dalam rahim. Perkembangan bahasa selama masa bayi. Pada usia 4 minggu, pencapaian vokal yang didapatkan oleh bayi adalah tangisan ketidaksenangan. Pada usia 12 minggu, bayi mendengkur pulas, memekik mendeguk, kadang-kadang bunyi vokal. Pada usia 20 minggu, menyatakan ocehan pertama, bunyi vokal lebih banyak, tapi kadang-kadang hanya huruf mati. Pada usia 6 bulan, memperlihatkan ocehan yang lebih baik, vokal mulai penuh dan banyak huruf mati. Usia 12 bulan, ocehan meliputi nyanyian atau intonasi bahasa, mengungkapkan isyarat emosi, memproduksi kata-kata sederhana, dan memahami beberapa kata dan perintah sederhana. Pada usia 18 bulan, mengucapkan kosakata antara 3 hingga 50 kata-kata yang real, kadang-kadang kalimat yang terdiri dari 2 dan 3 kata. B. Tahap-tahap perkembangan bahasa pada anak. Bahasa adalah suatu bentuk komunikasi, baik yang diucapkan, ditulis, atau diisyaratkan yang didasarkan pada sebuah sistem simbol. Bahasa terdiri dari kata-kata yang digunakan oleh komunikasi serta ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk memvariasikan dan mengombinasikan kata-kata tersebut. Dalam perkembangan bahasa, seseorang akan melalui perkembangan sebagai berikut. Yang pertama, menangis. Kedua, mendekut. Ketiga, celoteh. Keempat, penggunaan gestur. Yang kelima, holofarse. Yang keenam, telegraphic sentence. C. Perkembangan faktor yang mempengaruhi bahasa anak. Yang pertama adalah faktor kesehatan. Faktor kesehatan sangat mempengaruhi perkembangan bahasa anak, terutama anak pada usia awal kehidupannya. Apabila pada usia 2 tahun pertama anak mengalami sakit terus-menerus, maka anak ini cenderung mengalami keterlambatan atau kesulitan dalam perkembangan bahasa anak secara normal. Orang tua perlu memperhatikan kondisi kesehatan anak. Upaya yang dapat ditempuh ialah dengan cara memberikan ASI, makanan bergizi, dan memelihara kebersihan tubuh anak. Yang kedua adalah intelijensi. Intelijensi sangat mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Anak yang memiliki intelijensi normal atau di atas normal akan cepat mempengaruhi perkembangan bahasanya. Yang ketiga adalah status sosial ekonomi keluarga. Beberapa studi hubungan antara perkembangan bahasa dengan status sosial ekonomi keluarga menunjukkan bahwa anak yang berasal dari keluarga miskin mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasanya dibandingkan dengan anak yang lebih baik atau berasal dari keluarga yang mampu. Kondisi ini terjadi mungkin disebabkan oleh perbedaan kecerdasan atau kesempatan belajar. Yang keempat, jenis kelamin. Pada usia pertama, tidak ada perbedaan dalam vokalis antara pria dan wanita. Namun pada usia 2 tahun, anak wanita menunjukkan perkembangan bahasa yang lebih cepat daripada pria. Yang kelima, hubungan keluarga. Hubungan keluarga di sini dimaknai sebagai proses pengalaman berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan keluarga, terutama dengan orang tua yang mengajar, melatih, dan memberikan contoh berbahasa kepada anak. D. Hambatan perkembangan bahasa anak. Pengaruh yang paling serius adalah terhadap kemampuan membaca pada awal anak masuk sekolah. Banyak hambatan perkembangan bahasa anak
Salah satu perkembangan bahasa pada anak adalah ketidakmampuan mendorong atau memotivasi anak berbicara bahkan pada saat anak berceloteh.